senyuman, semua yang terjadi biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakan saja ini, bahwa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Hadapi dengan senyuman, semua yang terjadi biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja ini, bahwa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait almarhum Bapak Haji Faisal Mahmud bin Cik Mahmud, Ibu Hajah Yeti Harun Faisal,
Ibu Sari, Bapak Isra, Fei, dan keluarga besarnya yang sama-sama juga kita hormati, Al-Mukarram guru kita Habib Husin Mulahela yang insya Allah nanti akan hadir di tengah-tengah kita, dan juga yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Hasiolan dan juga teman-teman dari PT IKI semuanya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya. Yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam kita, nikmat sehat walafiat kita, hingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengenang 40 hari wafatnya Bapak Haji Faisal Mahmud. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang juga telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti yang sekarang kita alami ini. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membacakan Yasin dan kemudian tahlil, zikir, dan ditutup dengan doa dan juga tausiah untuk mengenang 40 hari wafatnya Bapak Haji Faisal Mahmud, yang insya Allah nanti pembacaan Yasin, zikir, dan tahlil akan dipimpin oleh Al-Ustadz Hasiolan dan juga teman-teman dari PT IKI. Dilanjutkan dengan doa dan kemudian tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Husin Mulahela. Dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kami dari atas nama keluarga mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada teman-teman dari PT IKI dan juga Bapak Ibu yang telah hadir secara offline di tempat yang mulia ini ataupun mungkin yang online melalui Zoom, yang telah ikut mendoakan orang tua kami, kakek, ayah, adik, kakak kami pada 40 hari ini insya Allah. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu sekalian. Allah berikan Bapak Ibu umur yang panjang, Allah berikan Bapak Ibu kesehatan, rizki yang berlimpah, dan kehidupannya lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya Bapak Ibu, marilah kita bacakan Al-Fatihah untuk orang tua kita, ayah, kakek, dan keluarga kita sudah mendahului kita. Yang pasti khususnya yaitu untuk almarhum Bapak Haji Faisal Mahmud bin Cik Mahmud, dan kemudian kita akan membacakan Al-Fatihah juga untuk almarhumah Hajah Siti Khadijah binti Lenggang, almarhum Haji Harun Ar-Rasyid, almarhum Haji Harun Ar-Rasyid bin Alikra, dan kemudian almarhumah Haji Hajjah Khalifah Harun binti Haji Nanung, kemudian almarhum Haji Amin Tahir bin Abdurrahman Tahir, almarhumah Hajah Sonya Turmulo binti David Tumulo, almarhumah Trimuriati binti Cik Mahmud, almarhumah Indrawati binti Cik Mahmud, almarhumah Sahril binti Cik Mahmud, almarhumah Trisnawati binti Cik Mahmud, kemudian almarhum Haji Awan Karmawan Burhan bin Burhan Mustafa, kemudian almarhum Haji Abidin bin Ahmad Prawira Kusuma, almarhum Ashari Ardi bin Ardi Arjo Supeno, almarhum Thomas Syarif bin Syarif Karta Atmaja, dan juga keluarga kita yang lainnya. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin syalihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita bacakan Al-Fatihah untuk keluarga kita mungkin yang tidak bisa ikut hadir di tengah-tengah kita,
tidak bisa ikut Zoom juga, mungkin dalam keadaan kurang sehat, sedang sakit. Apalagi mungkin ada keluarga sahabat kita yang sedang berjuang melawan COVID-19 di saat-saat pandemi ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kesembuhan segera, Allah angkat penyakitnya, dan Allah berikan kesehatan kepadanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin wa ala hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mohon keikhlasan dari Bapak Ibu yang berada di ruangan ini ataupun yang sedang berada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti Zoom ini. Mohon keikhlasan dan ketulusannya untuk mendoakan orang tua kami, kakek kami, ayah kami, adik kakak kami, almarhum Haji Faisal Mahmud bin Cik Mahmud. Kita sama-sama bacakan surat Yasin, kita bacakan zikir, tahlil, dan kita doakan khususnya untuk almarhum Haji Faisal Mahmud bin Cik Mahmud. Semoga Allah terima semua amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya salah satu taman daripada taman surga. Allah lapangkan kuburnya, Allah lepaskan dari sisa kuburnya, Allah jauhkan dari sisa nerakanya, Allah jadikan surga sebagai tempat terakhir mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mulai pembacaan Yasin dan lainnya, marilah kita buka acara kita ini dengan membaca surat Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk pembacaan Yasin, zikir, tahlil, tahmid dan lainnya dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hasiolan dan juga teman-teman dari PT IKI. Dan waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama menghaturkan hati, mengikhlaskan niat. Terkhusus kita hadiahkan kepada Bapak Haji Faisal Mahmud bin Cik Mahmud. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi. Wa nakhusu khususan ila almarhum Haji Faisal Mahmud bin Cik Mahmud, Cik Mahmud bin Kanawat, Siti Khadijah binti Lenggang, Haji Harun Ar-Rasyid bin Alikra, Haji Halifah Harun binti Haji Nanung, Haji Yamin Tahir bin Abdurrahman Tahir, Haji Sonya Tumolo binti David Tumolo, Timuriati binti Cik Mahmud, Indrawati bin Cik Mahmud, Syahril bin Cik Mahmud, Tisnawati bin Cik Mahmud, Haji Awan Karmawan, Burhan bin Haji Burhan Mustafa, Haji Abidin bin Ahmad Prawira Kusuma, Ashari Ardi bin Ardi Ardo Jusupeno, Thomas Syarif bin Syarif Kartaat Maja. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khuffarin niran. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيوة. لا إله إلا الله. موجود. لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk doa kami mohon kepada Ustadz Saud atau Ustadz Azhar, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan amin hamdan ya'afina wa yufi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali kulli mu'adzim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awwal wal afat wa taqdiruna biha min jamil hajat وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات من الحياة وعبادة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا الأول وآخر وزدنا وأنت خير الرازقين ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allahumma rabbana wa khususan ila Haji Faisal Mahmud bin Cik Mahmud wa khususan ila Cik Mahmud bin Kenawat wa khususan ila Siti Khadijah binti Lengan wa khususan ila Haji Harun Al-Rashid bin Akira wa khususan Haji Alifah Harun binti Haji Nanun wa khususan Haji Yamin Tahir bin Abdurrahman Tahir wa khususan Haji Sonia Tamulo binti David Tamulo wa khususan Tamuriyati binti Cik Mahmud wa khususan ila Indrawati binti Cik Mahmud wa khususan Saril binti Cik Mahmud
wa khususan Tusnawati binti Cik Mahmud, wa khususan Haji Awan Karama Burhan bin Haji Burhan Mustafa, wa khususan Haji Abidin bin Ahmad Prawira Kusuma, wa khususan Ansori Ardi bin Ardi Arjo Supeno, wa khususan Thomas Syarif bin Syarif Kertanegara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma bin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Ustadz Siolan dan juga teman-teman dari PTIG. Alhamdulillah, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid dan lainnya, doa juga sudah kita lakukan untuk almarhum Bapak Haji Faisal Mahmud bin Cik Mahmud. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sampai kepada almarhum. Mudah-mudahan sekali lagi Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya salah satu taman daripada taman surga, Allah lapangkan kuburnya, Allah jauhkan dari sisa kuburnya, Allah jadikan surga sebagai tempat terakhirnya, Allah jadikan beliau menjadi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk orang tua kita juga yang lain, mungkin keluarga kita sudah mendahului kita juga sudah doakan, kita sudah kirimkan Al-Fatihah. InsyaAllah juga mudah-mudahan Allah jadikan mereka semuanya husnul khotimah. Allah lapangkan kuburnya mereka, Allah jadikan salah satu taman daripada taman surga, Allah lapangkan kuburnya dan Allah jadikan surga sebagai tempat terakhir mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita Habib Husin Mulahela. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Habib Husin Mulahela akan bermanfaat buat kita semuanya, dan khususnya untuk keluarga Ibu Hajah Yati Harun Faisal dan keluarga besarnya, dan juga untuk kita semua yang mendengarkan. InsyaAllah akan bermanfaat untuk kita agar kita bisa menerima apa yang telah Allah berikan, Allah takdirkan kepada kita semuanya. Kepada Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita Habib Husin Mulahela, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisan jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul adzim. Para hadirin jamaah Majelis Taklim Kartini dan saudara-saudara semua yang hadir. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di dalam rangka 40 hari wafat daripada saudara kita Bapak Faisal Mahmud. Yang kita kenal Masya Allah orang yang soleh. Ya, sebagai suami daripada Ibu Yeti Harun Faisal. Mudah-mudahan beliau di alam kuburnya mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, inilah proses hidup. Proses hidup itu di dalam dijelaskan bahwa ada 5 masalah. Orang hidup itu mengalami 5 masa. Apa yang pertama? Yaitu alam ruh. Alam di mana sebelum manusia itu diturunkan ke alam bumi. Disebut alam ruh. Di sana seluruh ruh itu dikumpulkan oleh Allah. Semuanya berada sama. Apabila dia di dunianya baik, otomatis di sana sudah pernah ketemu dan baik. Dan di dalam ruh itu kita sudah diberitahu oleh Allah apa yang akan kita rasakan dari sebagian kejadian-kejadian yang ada di bumi. Sehingga suatu saat kita tahu ketika kita bertemu dengan teman sahabat kita. Seolah-olah kita sudah kenal lama. Sebetulnya dipertemukan oleh Allah di alam ruh. Inilah alam pertama yang dialami oleh seluruh manusia. Di alam ruh inilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan. Sehingga kita mengetahui, kadang-kadang kita melihat suatu rumah yang kita lihat seolah-olah kita pernah melihat dari dulu. Padahal itu sebuah dia melihatnya di alam ruh. Tidak ada umur, siapapun mereka sama. Ya, umur itu setelah ditiupkan oleh Allah ketika ada umur 4 bulan 10 hari. Di dalam kandungan rahim ibu, maka akan mengalami yaitu masa yang kedua. Yaitu alam janin. Ketika di dalam perut ibu, itu kita mengalami ketika 4 bulan 10 hari ditiupkan ruh oleh Allah. Ditentukan segala sesuatu yang ditulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sehingga Allah tentukan apakah wataknya itu. Apakah bisa berubah watak itu? Tidak. Watak itu hanya arahnya saja ditetapkan. Seperti Sayyidina Umar misalnya. Dia hobinya marah. Maka ketika di alam ini dia wataknya tidak bisa berubah. Sampai wafatnya dia dalam keadaan sering marah. Tapi marahnya kalau dulu terhadap orang Islam. Tetapi setelah Islam dia marahnya kepada orang yang meninggalkan sholat dan yang berbuat maksiat. Itu ditentukan di dalam alam ruh. Sudah disampaikan, sudah. Kemudian ada yang dilahirkan di dalam keadaan bulannya belum sampai 9 bulan lebih. Tetapi ada yang sampai mencapai 9 bulan lebih. Dikeluarkan berupa bayi. Itulah kehidupan yang ketiga. Apa? Yang disebut alam dunia. Seperti halnya sekarang, sejak kita dilahirkan sampai sekarang, kita mengalami tahap yang sudah yang ketiga. Yaitu alam dunia. Untuk apa? Kita di dalam keadaan waktu untuk supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Itulah yang disebut alam dunia. Orang kalau tidak mengalami alam dunia, tidak akan pernah bisa masuk surga. Dunia adalah cara untuk mencapai kita surga. Dengan apa caranya kita beramal baik? Agar kita diberi izin oleh Allah nanti di alam selanjutnya. Yaitu alam yang keempat sebagaimana dialami oleh almarhum Bapak Haji Faisal Mahmud ini. Dia telah mengalami alam yang keempat, yaitu yang namanya alam kubur. Alam barzah. Di alam ini ada yang merasakan sebentar, ada yang merasakan lama. Tergantung amalnya. Di sana dibalas segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang alam kuburnya selamat,
maka dia akan mengalami alam yang kekal, yang terakhir, yaitu alam akhirat. Itulah 5 tahapan yang setiap orang akan mengalaminya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat. Kekal di dalamnya. Oleh karena itu, alhamdulillah hari ini Pak Almarhum Haji Faisal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, wadduha walaili idza saja, ma wadaka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Setiap orang Islam itu akhiratnya, masa di kuburnya jauh lebih baik daripada dia masa di dunia. Itulah masa yang mulia. Tidak ada orang Islam itu yang mati kecuali lebih baik. Oleh karena itu jenazahnya pun kalau diangkat itu merasa cepat. Ingin menuju ke dalam kubur karena apa? Ketika dikuburkan umat Islam itu akan semakin nikmat daripada dia waktu di dunianya. Oleh karena itu jangan kita sedih. Bagaimana keadaan Pak Faisal almarhum ini? Ketika ditanyakan kepada Rasulullah di dalam hadis Sahih Muslim. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang yang meninggal itu? Mereka itu seperti hanyut di dalam sungai. Mereka butuh batu. Mereka butuh ranting. Apa itu ranting dan batu ya Rasulullah? Doakanlah mereka. Ya, doakanlah mereka. Kita disuruh mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Sebagaimana disebut di dalam surat ke-59 Al-Hasir ayat 10. Hai orang-orang Muhajirin dan Ansor, doakanlah orang-orang yang telah lebih dahulu di dalam keislaman. Kita disuruh mendoakan mereka. Sebagaimana kalau kita sholat Jumat pun selalu diulang-ulang. Ya, Allahumma gfiril muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'u minhum wal amwat. Kita disuruh mendoakan itu sebagai kewajiban dari khutbah. Kita doakan mereka. Apakah yang mendoakan harus cuma anaknya saja? Tidak. Pak Faisal memang menerima. Ada hak bahwa dia adalah dari anaknya. Tetapi orang lain pun boleh mendoakan. Iya. Apakah sampai? Sampai sebagaimana tadi dibacakan Yasin tahlil tadi. Sampai? Oh, sampai sekali. Boro-boro tidak sampai. Bahkan yang lebih dari itu. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan bersama sahabat-sahabatnya. Dia mendengar ada 2 kuburan yang berteriak-teriak di dalamnya. Kemudian Rasulullah dan sahabat mendatangi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mengapa mereka itu minta tolong, minta tolong. Dia sedang di dalam azaban kubur. Sedang dalam azab kubur. Apa kesalahannya ya Rasulullah? Yang satu adalah karena dia durhaka sama orang tua. Kemudian yang satu lagi, karena dulu dia ketika di dalam dunia, ketika bertoharoh, membersihkannya kurang bersih. Bagaimana cara kita menolong? Rasulullah kemudian mengambil pelepah kurma. Dibelahlah jadi 2. Pelepah kurma itu ditaruh di dalam kubur, diletakkan di atas kuburnya. Ketika setelah diletakkan 2 pelepah kurma yang dibelah itu, maka tidak lama minta tolongnya berhenti, tidak ada suara lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa tertolong dengan daun pelepah kurma ini? Sebab ketahuilah daun ini selama dia hidup, selama dia masih segar, maka dia bertasbih. Dan tasbihnya bisa meringankan ahlil kubur. Kalau daun pelepah saja bisa memberikan pertolongan kepada ahli kubur, apalagi para ustadz, para kiai yang hari ini datang. Masya Allah, ulama-ulama besar dari PT IKA. Otomatis pasti akan diterima oleh Allah. Demikian juga ketika kita sholat jenazah. Kenapa yang sholat jenazah, kenapa tidak anaknya saja kalau nggak sampai? Oh sampai. Bahkan siapapun di dalam Al-Quran supaya kita menyolatkan sholat jenazah kepada orang Islam yang meninggal. Merupakan yaitu fardu kifayah. Harus sudah dilaksanakan oleh salah satu atau banyak orang Islam. Apa tujuan kita bacakan Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Itu doa. Doa agar apa? Agar si mayat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita 40 hari beliau.
Hari ini kita namanya takziah. Takziah itu apa? Kalau ada yang meninggal, kita untuk menghibur daripada istri, yaitu Ibu Yeti serta keluarganya. Agar mereka tidak merasa sendiri. Bahwa kita umat Islam itu adalah saling bantu dan saling tolong. Saling memuliakan di antara kita. Untuk supaya apa? Kita doakan hari ini. Hari ini almarhum Haji Faisal Mahmud dalam keadaan gembira dan nikmat. Karena tertolong. Sebagaimana disebut dalam hadis. Kenapa kita mengarai umur 40? 40 adalah saat yang mulia. Kita bukan ngikutin agama kejawen. Bukan. 40 hari itu kelipatan dari kelahiran. 40 itu kelipatan dari 40 tahun. 40 hari ketika Nabi Isa, ketika Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat selama 40 hari. Banyak kalimat 40 yang ada di dalam Al-Quran. Bukan ngikutin kejawen. Tidak. Ini semua angka-angka yang ada di dalam. Seharusnya kapan? Seharusnya kita mendoakan almarhum ini setiap hari. Seharusnya iya. Kapan saja. Tidak ada batasnya. Kita hanya mentakziah ini untuk kita bersama-sama kita utuskan ini semua. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana sekarang kondisi Pak? Almarhum Haji Faisal Mahmud. Keadaannya dia tergantung amalnya. Allah akan memperhitungkan di dalam kuburnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan dibalas. Siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun akan dibalas. Oleh karena itu mari kepada teman-teman saudara handai taulan, kita lepaskan segala beban daripada almarhum ini. Agar almarhum merasa tenang di dalam kuburnya. Semua kesalahan manusia, semua bisa berbuat salah. Tetapi hari ini samihna, kita telah memaafkan semua apa yang diperbuat oleh Pak Haji Faisal Mahmud ini. Agar beliau tenang di dalam kuburnya. Kemudian ditanyakan seorang wanita datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang bisa saya sampaikan kepada keluarga kami yang sudah wafat? Yang pertama kali apa dikatakan oleh Rasulullah? Doakan dia. Doakan dia setiap saat. Sebanyak mungkin. Ya, kemudian apalagi ya Rasulullah? Sholatlah. Yang kedua. Sholat apa ya Rasulullah? Sebagaimana disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bab sholat sunnah. Yaitu melaksanakan sholat sunnah hari Rabu malam Kamis. Seperti hari ini. Waktu maghrib tadi. Dari maghrib sampai isya. Hari ini sekarang udah isya. Jadi saatnya kita sholat 2 rakaat. Di dalam hadis Rasulullah SAW. Sholat 2 rakaat untuk apa? Untuk minta kepada Allah. Agar yang telah wafat ini mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan. Sholatlah 2 rakaat antara maghrib dan isya. Pada hari Rabu malam Kamis. Bagaimana? Bacakan Fatihatul Kitab. Baca Fatihah seperti biasa kalau sholat sunnah. Kemudian suratnya ada 4. Apa suratnya? Yang pertama dibacakan ayat kursi 5 kali. Yang kedua dibacakan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 5 kali. Yang ketiga wal muawwidzatain Al-Falaq 5 kali dan An-Nas 5 kali. Setelah itu laksanakan sujud dan ruku, rakaat kedua pun juga demikian. Ayat kursi 5 kali, Qul huwallahu ahad 5 kali, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 5. Setelah salam, ucapkanlah Astaghfirullahal Azim sebanyak 15 kali. Inilah amalan dari sholat sunnah. Setelah itu mintalah kepada Allah agar Bapak Faisal ini mengampuni segala dosa kita, serta diampunkan oleh Allah segala dosa-dosanya. Maka Rasulullah mengatakan, maka seluruh dosa ini akan dilebur. Oleh karena itu laksanakan yang kedua ini, yaitu sholat sunnah hari Rabu malam Kamis. Yang ketiga apa? Ya, setelah wafat beliau, supaya diurus keluarga itu dengan akur. Ibu Yeti Harun, supaya dijaga dengan baik. Dia masih ada istrinya. Harus dijaga dengan rapi.
Ini yang ketiga. Yang keempat selanjutnya apa? Kalau ada anak-anaknya, jangan sampai saling berkelahi. Harus akur. Sebab yang wafat ini masih bisa melihat. Masih. Dia tidak mati. Ingat ya, jangan menyebut Bapak Haji almarhum Haji Faisal ini sudah wafat. Tidak. Mereka hidup, tapi alamnya yang beda, yaitu alam kubur. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran, ayat 169 dan 170. Hei orang-orang beriman, ketahuilah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa orang yang wafat di dalam keimanan itu, mereka telah hilang, mereka telah wafat. Tidak, mereka itu hidup di samping Allah. Bapak Faisal ini hidup di samping Allah. Lebih dekat kepada Allah daripada di dunia. Mereka bergembira, kata Allah. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa duka cita. Dan dia sangat senang di dalamnya. Kemudian ayat 170. Mereka gembira apabila orang-orang yang belum wafat, mereka beramal baik. Sehingga kelak akan dijadikan keberkahan. Sungguh orang-orang yang wafat itu dalam kegembiraan. Mereka menerima rezeki. Mereka menerima rezeki. Pak Faisal ini menerima rezeki. Dia ada yang mengatakan dalam riwayat, mereka punya rumah, punya mobil, tapi bukan seperti rumah dan mobil yang dulu di dunia. Mungkin lebih besar. Semua ini tergantung amalnya. Tetapi dia masih hidup, masih. Ruhnya akan dipertemukan kalau apa? Kalau kita ziarah sebagaimana hadis Rasulullah. Barang siapa yang berziarah di waktu hari Jumat atau malam Jumat, maka ruh yang diziarah itu akan dikembalikan. Sehingga dia bisa berbicara dengan Anda. Dia bisa melihat Anda. Tetapi Anda tidak berbicara dengan dia. Anda tidak bisa melihat dia. Ini di dalam hadis. Oleh karena itu kalau kita ziarah, caranya pakai yang sopan. Pakai pakaian yang baik. Penuh dengan akhlak. Agar si mayat tidak merasa sedih yang kita ziarahi. Kita doakan di antara ahli mayat, ditanya kepada Rasulullah, kepada orang yang sudah meninggal, apa yang baik kita bacakan. Bacakanlah Yasin. Sebagaimana ada di dalam kitab At-Taj, Ahadits Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Setelah itu apa? Kirimkan. Kirimkan kepada yang wafat itu. Segala kebaikan-kebaikan apa yang Anda bisa perbaiki. Kemudian sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kiriman apa kepada orang yang wafat yang paling baik? Yaitu kiriman air. Orang yang dalam keadaan kehausan, boro-boro manusia. Binatang yang namanya najis, anjing saja. Ketika di padang pasir ada seorang wanita pelacur daripada orang Majusi. Ketika dia memberi minum seekor anjing yang kehausan, Allah berikan dia hidayah. Sehingga diampuni segala dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu kalau dulu, orang-orang tua dulu kita pintar. Apa? Di depan rumahnya selalu ada kendi. Atau tempat minum buat orang yang lewat. Seorang musafir yang lewat di depan rumah kita. Dulu mereka bisa minum. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi yang menaruh kendi. Karena apa? Mereka rumahnya, temboknya begitu, pagarnya sangat tinggi. Di mana-mana ditutup. Rumah yang selalu pakai pagar. Alangkah sayangnya. Ya, bahkan ada air, ada. Tetapi untuk mencuci mobil, bukan untuk orang yang lewat lagi. Aduh, alangkah sayangnya. Padahal itu pahala yang paling besar. Pahala yang sangat mulia memberi minum orang yang membutuhkan. Oleh karena itu mari, syukur-syukur kalau apa yang terjadi di Arab Saudi, di Madinah, di Mekah, di tempat-tempat mana, semua penduduk itu menaruh kulkas. Menaruh kulkas di mana? Di pinggir jalan. Diberikan kulkas di depan rumahnya. Supaya orang yang lewat bisa mengambil minuman dengan laksana. Dengan enak. Bahkan minuman itu disiapkan oleh mereka dengan minuman-minuman yang baik. Sehingga memberi minum ini adalah sangat mulia sekali. Seperti halnya sekarang kita bisa membeli air mineral. Kita taruh pada musola. Kita taruh pada tempat-tempat pengajian pesantren. Agar mereka minum dari apa dan kita niatkan.
untuk almarhum Haji Faisal Mahmud ini. Sehingga akan mengalir di dalam tubuhnya keberkahan. Kemudian Rasulullah memesan, apabila ada masjid atau musola yang dibangun, belilah pompa, atau belilah airnya. Nah, maka niatkanlah untuk orang tuamu atau suamimu. Maka itu akan mengalir setiap digunakan air itu ke dalam kuburnya. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullasain ahsayna fi imanin mubin. Inna ya aku bangkitkan orang-orang yang telah mati. Ya, dibangkitkan oleh Allah dan akan dikumpulkan mereka. Apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekasnya yang ditulis dalam kitab Lauhil Mahfud. Oleh karena itu sebelum meninggal kita jalankan. Yaitu apa? Menaruh bekas-bekas kebaikan di dunia. Agar bekas kebaikan itu akan mengalir terus di dalam kuburnya. Inna nahnu nuhyil mauta. Setelah dibangkitkan dari mati. Wanak tubuh tulisan-tulisan dulu amal perbuatan. Bekas-bekasnya akan menjadi pahala di dalam kuburnya. Oleh karena itu mari. Sebelum kita wafat. Kita perbanyak amal-amal jariah. Agar nanti amal jariah itu mengalir ke dalam tubuh. Ke dalam kubur kita. Jangan sampai kita sesat dan celaka. Para hadirin yang dirahmati Allah. Ketahuilah bahwa mereka hidup alamnya saja yang berbeda. Yakin. Bahkan kita pasti akan menyusul mereka. Hanya tinggal waktunya saja. Siapa yang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Oleh karena itu ingat-ingatlah mati. Sebaik-baiknya mengingat adalah mengingat mati. Insya Allah kalau kita yakin bahwa kita akan mati. Tidak ada keyakinan yang lebih yakin. Semua orang hanya menunggu saatnya saja. Tetapi insya Allah kita dipanjangkan umur. Insya Allah. Ya, tetapi semua pasti akan mati. Oleh karena itu kita tinggalkan amal-amal kebaikan sebagai amal-amal jariah. Maka kemudian dikatakan jangan sampai engkau membagi waris dengan cara berkelahi. Banyak di antara kita di dalam surat Al-Fajr disebutkan juga mengenai orang-orang zaman kaum Ad, kaum Thamud, kaum Iram. Mereka itu celaka. Karena apa? Mereka tidak memberi makan orang miskin, anak yatim. Tidak memberi makan orang miskin. Kemudian membagi warisan dengan cara yang tidak adil. Kemudian banyak mengingat dunia daripada mengingat akhirat. Inilah yang membuat dia celaka. Sehingga Allah turunkan semeti adab. Sehingga mereka celaka. Oleh karena itu mari saudara-saudara. Hari ini kita takziah. Ini adalah juga mengingat kematian. Agar kita semua sadar bahwa apa yang kita lakukan ini kelak akan dibalas oleh Allah di alam kubur serta di akhirat. Oleh karena itu kita tinggalkanlah bekas-bekas kebaikan itu. Agar meresap di antara kita. Agar kita selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Allah berpesan, siapa yang mencari dunia, aku akan beri dia dunia sedikit. Tetapi akhirat tidak aku berikan sama sekali. Tetapi siapa yang mencari akhirat, aku berikan dia dunia dan akhirat. Ketahuilah bahwa seluruh rizki telah aku bagikan. Sesuai dengan ukuran yang aku kehendaki. Di dalam surat 42 ayat 27. Semua sudah diberikan oleh Allah. Sesuai dengan ukuran kebutuhan kita. Kalau justru kita diberi lebih, justru manusia itu akan kelewat batas. Apa itu kelewat batas? Berbuat dosa. Oleh karena itu syukurilah. Apa yang telah diberikan Allah itu cukup untuk kita. Ya, selama kita mensyukuri. Janganlah matamu kita tujukan kepada orang-orang yang diberi Allah kelebihan. Daripada rezeki. Mereka itu sebetulnya sedang diuji. Mereka itu diberikan apa? Bunga kehidupan. Tetapi dia sendiri sebetulnya sedang diuji. Tetapi kalau kamu mensyukuri apa yang diberikan Allah kepadamu, yang milikmu itu kalau kita syukuri, jauh akan lebih baik daripada yang kita lihat milik orang. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Insya Allah
Kita tidak berpanjang lebar tapi di tempat ini, tetapi kita kasih kesempatan untuk tanya jawab. Mau tanya apa saja, insya Allah kalau saya tahu saya akan jawab. Oleh karena itu para Majelis Taklim Kartini yang dulu pernah saya selalu mengajarnya, baik di rumah Ibu Yeti bersama Pak Faisal, saya masih ingat, walaupun sekarang beliau telah meninggal. Insya Allah kita doakan menjadi orang-orang yang husnul khotimah, serta memberikan orang-orang yang dimuliakan Allah di dalam kuburnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, masih ada waktu kurang lebih untuk bertanya jawab. Siapa yang akan bertanya sebelum kita tutup dengan doa? Silakan panitia, moderator. Ya, Bapak Ibu mungkin yang ada di ruangan ini atau mungkin yang sedang mengikuti Zoom yang ingin bertanya kepada guru kita, Habib Husin Mulahela, kami persilahkan. Mungkin Bapak Ibu yang Zoom bisa di-unmute audionya dan kemudian langsung bertanya kepada Habib Husin Mulahela. Silakan, mungkin Bapak Ibu yang ada ingin bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Pak Moderator, kita tutup dengan doa. Iya, silakan Habib. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah almarhum Bapak Haji Faisal Mahmud, supaya kau ampuni segala dosanya. Rahmati dia di dalam kuburnya. Perlakukan dia dengan lemah lembut, sebagaimana dia telah melakukan istri dan keluarganya dan kita semua. Ya Allah, sungguh kami semua mencintai beliau. Maka ampunkan segala dosanya, luaskan kuburnya, berilah kedudukan yang tinggi di sisimu, pertemukan dengan Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang soleh, ayah-ayah dan keluarganya, orang-orang sidikin, suhada, wassalihin. Ya Allah, berkatilah dia, ampunkan segala dosanya, berikanlah kedudukan-kedudukan yang mulia di alam kuburnya. Ya Allah, tentramkan kemuliaannya agar dia selalu tentram di dalam kuburnya. Ya Allah, muliakanlah Pak Faisal ini. Jadikan dia orang yang paling mulia di alam kuburnya. Yaitu orang-orang yang merasa bangga dengan keluarganya dan anak-anaknya yang selalu mendoakannya. Demikian juga kami teman-temannya. Ya Allah, berkatilah pertemuan ini 40 hari ini supaya Pak Faisal di dalam kuburnya merasa tentram dan nikmat. Ya Allah, kasih sayangilah istrinya serta anak-anaknya, agar kau jadikan orang-orang Islam yang beriman, yang tentram, yang tenang, yang tegar menghadapi segala sesuatu. Ya Allah, bahagiakan kami semua yang hadir. Jangan kau keluarkan kami dari tempat ini, kecuali kau ampunkan segala dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam sehat, panjangkan umur kami dalam taat, supaya kau berikan kami rezeki yang banyak yang tidak diadab. Demikian juga kepada Ibu Yeti Faisal, supaya panjang umur dalam ridho, sehat, walafiat. Demikian juga kita semuanya yang hadir. Ya Allah, berkatilah pertemuan ini. Jagalah kami dari segala gangguan, gangguan manusia, gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, sehatkan badan kami, sehatkan hati kami, sehatkan kami dari penyakit corona yang sedang mewabah ini. Ya Allah, rahmatilah kami, muliakanlah kami. Jadikanlah Pak Faisal sebagai orang yang mulia dalam keadaan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kepada kami, keluarganya, teman-temannya yang masih hidup, agar kami bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyaniya sholih ala man wa karatas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah,
Jangan kau tolak doa kami. Kalau kau tolak doa kami, kepada siapa lagi kami harus memohon? Wassallallahu wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah Ibu Yeti. Bapak moderator, terima kasih. Iya, sama-sama Habib. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Habib Husin Mulahela yang telah menyampaikan tausiah ceramahnya yang sangat bagus dan bermanfaat sekali untuk kita semua, khususnya untuk keluarga almarhum Bapak Haji Faisal Mahmud, Ibu Hajayati Harun Faisal, Ibu Sari, Pak Isra, V, dan keluarga besarnya. Insya Allah mudah-mudahan doa dan kita panjatkan Allah akan kabulkan semuanya. Amin. Dan semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Habib Husin Mulahela. Amin. Alhamdulillah pada 7 hari, peringatan 7 hari yang lalu, Ustadz Najamuddin Siddiq telah memberikan tausiah yang begitu kenal baik dengan almarhum, dan beliau bersaksi bahwa almarhum Bapak Haji Faisal Mahmud adalah orang yang baik, adalah orang yang dermawan, orang yang selalu membantu keluarga dan juga orang lain. Dan saat ini pada saat peringatan 40 hari wafatnya almarhum, Habib Husin Mulahela juga yang kenal baik bersaksi bahwa almarhum juga orang yang baik, orang yang selalu membantu keluarga dan juga orang lain, yang insya Allah mudah-mudahan beliau menjadi husnul khotimah. Amin. Insya Allah, alhamdulillah, beliau almarhum juga mempunyai istri, mempunyai anak, mantu, cucu juga yang alhamdulillah dari orang-orang yang saleh dan soleha, mempunyai adik, kakak, keluarga besar juga yang insya Allah dari orang-orang yang saleh dan soleha, yang insya Allah bisa meringankan dan menolong, meringankan almarhum di alam kubur sana. Insya Allah mudah-mudahan khususnya untuk keluarga dari Ibu Hajah Yati Harun Faisal, dari Ibu Sari, Pak Israfe, dan juga keluarga besarnya, hadiahkan Al-Fatihah, kirimkan Al-Fatihah minimal setiap setelah sholat fardu, bacakan Al-Fatihah, kirimkan, doakan untuk almarhum. Mudah-mudahan seperti yang tadi Habib juga sudah doakan, Allah akan rahmati almarhum, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah bahagiakan di sana, Allah jauhkan dari sisa neraka, Allah jadikan surga sebagai tempat terakhirnya. Amin, insya Allah. Selain Al-Fatihah, mungkin bisa dikirimkan surat yang lain, doa-doa yang lain yang insya Allah akan selalu membantu almarhum, khususnya dari keluarga, yaitu istri dan anak-anaknya dan juga keluarga besarnya. Dan insya Allah kita juga akan selalu mendoakan almarhum, semoga apa yang kita minta, yang kita doakan untuk almarhum juga senantiasa mudah-mudahan Allah akan kabulkan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pembacaan Yasin, zikir, tahlil, dan doa dan juga tausiah sudah kita dengarkan, sudah kita lakukan, dan kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Al-Mukarram Habib Husin Mulahela dan juga kepada teman-teman dari PT IKI dan juga keluarga, saudara, sahabat, Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah ini ataupun yang sedang mengikuti Zoom di rumah masing-masing. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir berdoa bersama untuk orang tua kami, kakek, ayah, adik, kakak kami, dan doa-doa Bapak Ibu mudah-mudahan sekali lagi Allah kabulkan. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Dan atas nama MC dan juga atas nama keluarga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada saat acara ini dari saya pribadi sebagai MC, dari sikap, tingkah laku, tutur kata mungkin ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Dan terakhir Bapak Ibu, marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini mengenang 40 hari wafatnya Bapak almarhum Haji Faisal Mahmud. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin leave meeting, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Kepada Bapak Ibu yang mungkin ada di Zoom yang ingin menyapa keluarga, teman, saudara, kami persilakan. Yang ingin sudah live, mungkin ada keperluan yang lainnya juga kami persilakan. Saya pribadi terima kasih Bu Sari, Bu Yeti, Pak Isra, dan juga semuanya yang telah mengundang, dan teman-teman semuanya juga di sini. Dan terakhir silakan dijamu kuenya atau minumnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yeti. Yeti mohon lift ya. Terus berduka cita Yeti. Sampai kita ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu tuh Mbak itu. Itu Mbak Desi. Assalamualaikum Yeti. Terima kasih. Ya, selamat malam ya. Assalamualaikum. Ya, itu. Ya, assalamualaikum ya. Yo, Hari Har. Terima kasih. Har. Terima kasih udah Har. Yo, terima kasih Har. Sehat kau ya. Sehat. Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Anak cucung sehat ya lo. Alhamdulillah. Amin. Ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum Yeti, Erna dan Irwan. Waalaikumsalam Erna. Terima kasih Er. Oke, sehat-sehat ya Yet. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. Yet. Ya, terima kasih. Biat nih. Biet, terima kasih Biet. Ya, hadir pokoknya ya. Ya, terima kasih Biet. Ya, demi nih Biet. Udah mau dimatiin lah, udah selesai nenek. Ya udah. Gimana caranya? Matinya gimana? Ya, aku ambil. Oke deh. Ya. Aku ambil. Ya. Udah selesai. Udah.
Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakan saja ini, bahwa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan,